Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Penyimak podcast BPU dimanapun berada, yang mudah-mudahan seluruhnya kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mendoakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu saja juga semoga seluruh rangkaian aktivitasnya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para penyimak podcast BPU yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada podcast di sesi kali ini topik yang akan kita angkat adalah tentang hijrah. Dan tentu saja kita sudah sama-sama tahu saya tidak sendirian pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah telah bersama kita, yakni Bapak Profesor Irwan Prayitno. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua? Sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para penyimak podcast BPU rahimakumullah, kita sama-sama tahu bahwa Bapak Profesor Irwan Prayitno tidak hanya sebagai dai, tapi juga tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Barat. Beliau pernah menjabat sebagai anggota DPR RI 3 periode, ya. Kemudian gubernur 2 periode, pendiri yayasan, kemudian pencipta pantun yang sudah mendapat reformuri ya. Ya mungkin di sesi kali ini juga barangkali sudah disiapkan pantun ya. Insya Allah. Para penyimak podcast BPU rahimahumullah. Hari ini kita mau bicara tentang hijrah bersama beliau. Tentu saja sudut pandang yang akan beliau sampaikan menarik, karena tidak hanya sebagai seorang dai, tapi dengan serangkaian aktivitas, serangkaian karya yang sudah beliau buktikan atau beliau telah wujudkan, dan mudah-mudahan pesan-pesan yang bisa disampaikan nanti menjadi inspirasi buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Amin. Para pendengar podcast, penyimak podcast dimanapun berada, saat ini kita sedang berada di awal tahun Hijriah, masih berada di nuansa Muharram ya saat ini. Iya. Masih nuansa Muharram. Tentu saja semua orang punya resolusi biasanya di momen Muharram, punya keinginan-keinginan, punya harapan-harapan yang keseluruhannya bermuara menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, kita meminta barangkali pandangan dari seorang profesor, seorang akademisi, seorang dai, seorang mantan gubernur 2 periode dengan kesibukan yang luar biasa, baik di Sumatera Barat, di Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Nah, dalam kapasitas yang luar biasa itu, barangkali Ustadz punya pandangan, menurut Ustadz hijrah itu esensinya seperti apa? Baik, terima kasih Dayat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wassalim wa alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa BPU Broadcast yang dirahmati Allah. Tadi ditanya oleh Ustadz Dayat, apa tuh hijrah? Jadi ketika kita membahas tentu merujuk dulu kepada Quran, kepada sunnah Nabi, dan tentu sirah. Barulah kita lengkap untuk bisa memahaminya. Saya sitir dalam beberapa ayat Al-Quran, bisa dalam surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullahi wallahu ghafurur rahim. Di sini Allah berfirman terkait dengan orang-orang yang beriman, kemudian dia berhijrah, kemudian dia berjihad
mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, kemudian ayat lain dalam surah Al-Anfal ayat 24 mirip ya, bunyinya innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullahi wallahu ghafurur rahim. Kemudian satu lagi ayat surat At-Taubah ayat 20 alladzina amanu wa hajaru wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'lum darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Banyak lagi ayat-ayat lain. Jadi dalam Al-Quran itu menggambarkan orang beriman kemudian hijrah dan berjihad di jalan Allah. Disambung dengan bi amwalikum atau bi amwali bi anfusihim wa amwalihim. Nah, kemudian tentu peristiwa dalam Al-Quran itu ada contohnya, pelaksanaan implementasinya di zaman Nabi, di mana Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang kemudian dicatat dalam sejarah menjadi tahun hijrah ya bagi kita, atau nanti hitungannya tahun. Tapi kita melihat bahwa perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah yang disebut dengan hijrah itu memang secara fisik kasat mata adalah perpindahan tempat dari kota Mekah ke kota Madinah yang disebut dengan hijrah makaniyah, ya hijrah tempat. Tapi sebetulnya di dalam hijrah makaniyah tersirat ada namanya hijrah maknawiyah, di mana hijrah maknawiyah itu karena tempaan, binaan, bimbingan Nabi Rasulullah SAW di Mekah kepada para sahabat menjadi orang-orang yang beriman, maka kemudian pergi berhijrah. Jadi tersirat dalam hijrah itu ada dua makna sekaligus, berpindah tempat dengan diikutinya berpindah maknawi. Ya, kata-kata beriman itu kan berarti orang-orang yang sudah berubah, berpindah, berhijrah dari sesuatu yang mungkin di zaman Nabi musyrik menjadi tauhid, hal-hal yang haram-haram dikerjain jadi yang halal, dari yang batil-batil kepada yang hak. Dan itu yang kemudian juga menjadi penyerta dari hijrah. Nah, oleh karena itu pengertian yang harus kita maknai saat ini, karena kita pun tidak lagi ada peristiwa hijrah makaniyah, maka justru yang mendalam kita perlu implementasikan itu selalu dan setiap saat adalah hijrah maknawiyah. Jadi suatu perubahan nilai atau norma. Tadi Ustaz Hidayat mancing saya nggak pakai pantun ya, pakai pantun dulu ya. Ikan betutu pancing di rawa, di pagi hari memancing nawi. Hijrah itu terbagi dua, hijrah makani dan maknawi. Malam sunyi jangan berisik, jangan seperti orang di balai. Hijrah makani dan hijrah fisik, sedangkan maknawi hijrah nilai. Nah, jadi maknawinya hijrah nilai, berubah, berpindah. Ya Khalik ya Robbi, ampunkan kami dari dosa terdahulu. Hijrah fisik di zaman Nabi telah terjadi ribuan tahun lalu. Nah, jadi itulah penggambaran peristiwa hijrahnya Nabi. Kemudian kita tahu dalam Al-Quran ungkapan ya innalladzina amanu walladzina hajaru dan seterusnya, itu juga menggambarkan bagaimana tahapan sebetulnya dilalui hijrah itu dengan adanya perubahan maknawi. Begitu Pak, ada tahapan untuk hijrah. Iya, jadi begini, jangan sampai kita menyalahi pemahaman dengan pengertian tahapan. Kenapa? Karena memahami kata-kata amanu hajaru wajahadu itu sekaligus berjalan, ya.
Karena ketika berhijrah tanpa kesungguhan jihad, maka tidak bisa tercapai dengan baik. Maka dari itu ada peristiwa hijrah di mana Nabi dengan para sahabat menyebutkan kalau kamu hijrah, kan yang inama amalu binniyat itu kan kesungguhan jihad dalam berhijrah. Kalau kamu hijrahnya ingin dapatin sesuatu, ya sesuatu yang dapat. Tapi kalau ingin mendapatkan ridha Allah yang dapat. Nah, jadi beriringan bersamaan. Nah, itulah yang kita maknai saat ini, apalagi dalam kondisi sekarang yang penuh tantangan globalisasi, dan kita harus update dan upgrade ya diri kita, menyesuaikan kondisi tanpa meninggalkan hak dan kebenaran Islam. Maka maknawi itu harus terjaga dan terus berupaya disegarkan, di-refresh, dan selalu harus berubah ke arah yang baik. Kalau diam, terlindas, tertinggal, akan kalah kita. Nah, jadi mana itulah yang mestinya kita pahami ya pada kesempatan kita hidup saat ini dengan dunia yang tentu berbeda ketika di zaman Nabi. Ya. Berarti ya hijrah nilai ya. Ya, hijrah nilai itu yang mungkin perlu kita dalami, apalagi tahun ini bertepatan dengan bulan Merdeka, bulan Agustus. Di Merdeka itu, kita bicara merdeka, itu bukan lagi fisik, angkat senjata, memerangi penjajah. Jadi maknanya yang kita ambil sekarang merdeka dari hal-hal yang membelenggu, yang menjadikan nafsu mendominasi, yang menjadikan sesuatu apakah maksiat dan sebagainya, yang kita merdekakan diri dari itu. Jadi hampir sama juga dengan pengertian hijrah. Dulu lebih kepada penekanan makannya, kemudian berjalan sekarang maknawi. Merdeka pun secara makan, secara tempat berperang sudah tidak lagi, tapi secara maknawinya merdeka itu harus terus. Bahkan para pengamat menyebut kita nih belum juga merdeka. Ya, tentu tafsir masing-masing. Bisa saja kita katakan belum merdeka dengan rujukan kita belum sejahtera, kita belum bebas berpendapat. Orang yang berpendapat lain ditangkap, ditahan, dihukum. Nah, dari sisi itu kemudian kita bisa menilai kita ini belum merdeka. Tapi oke lah, yang jelas kita harus memaknainya. Perubahan yang senantiasa, yang selalu ada dan diadakan pada diri kita menjadi untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, ini tambah lagi pantunnya. Tinggi-tinggi si pohon turai, di sana asyik bermain gelatik. Hijrah manawi adalah perubahan nilai dari yang kurang baik ke lebih baik. Burung hantu terbang merendah, nampak mandi si anak itik. Hijrah itu adalah berpindah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi hidayat, ya, berpindahnya itu harus diiringi dengan kesungguhan. Jadi begini, ada orang yang begini. Kita ini kan udah sempurna, pasti ada kurang-kurang. Iya. Dan kita ingin memperbaiki yang kurang yang ada pada kita. Saya banyak kekurangan, padahal ada kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi kalau kita ingin merubah kekurangan kita menjadi baik itu, tidak cukup kita angguk-angguk menerima nasihat orang untuk kita supaya kita berubah. Tidak cukup kita catat, kita terima dan kita pahami. Tetapi harus lebih dari itu, kita harus bersungguh-sungguh untuk merubah tadi yang kurang itu menjadi baik. Nah, sehingga demikian barulah hijrah maknawi itu berhasil dengan kesungguhan yang kita lakukan. Kalau tidak, nggak bisa. Saya banyak ya contoh baik diri kita atau teman-teman kita, ada yang mungkin datang terlambat. Kan nggak boleh janji kurang tepat.
kan nggak boleh. Nah, ya salah Ustadz saya, tapi nggak ada kesungguhan, berulang lagi. Nah, jadi memang hijrah maknawi atau hijrah itu sendiri harus diikuti dengan kesungguhan. Begitu, makanya harus, kalau tidak kita tidak bisa memperbaiki diri kita. Mendiam. Nah, sementara dibutuhkan di pekerjaannya dia harus tampil ke depan, berbicara, harus menjadi orang yang ekstrovert. Nah, perilaku ini pun ya hijrah juga, walaupun introvert, ekstrovert tidak berusaha.